Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di salah satu program kajian kita, yaitu program tahsin yang biasa kita laksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak LC Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu alumnus Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhahullah Ta'ala sudah bersama dengan kita semua. Tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja pada pagi hari ini kita persilahkan kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhahullah Ta'ala untuk memberikan, ada dua sesi. Sesi yang pertama memberikan materi dari kitab Matan Al-Jazariyah. Yang kedua yaitu sesi praktek bagi para pemirsa yang ingin mengoreksikan bacaannya kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhahullah Ta'ala, bisa untuk coba membacakan bacaan Al-Quran, atau juga ada sesi tanya jawab, yaitu pada sesi yang kedua. Alhamdulillah, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi dari kitab Matan Al-Jazariyah kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhahullah Ta'ala. Kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan masih diberi nikmat kesempatan atau waktu kosong, sehingga kita bisa hadir di sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu, ya.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Apa keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengepakkan sayapnya untuk mereka, yaitu mereka yang belajar Al-Qur'an. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya, yaitu di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari manusia. Qila man hum ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka keluarga Allah ya Rasulullah? Qala hum ahlullah, hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah ahlul Qur'an, mereka adalah ahlul Qur'an, mereka adalah penghafal Al-Qur'an, yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, maka mereka itulah keluarga Allah dan orang yang terkhususnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah", sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan apa yang telah kita pelajari kepada karib kerabat dekat kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada istri kita, dan kepada orang-orang yang kita kenal. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas salah satu kitab yang akan menjadi pedoman kita di dalam belajar kitab Tahsinul Quran, dalam belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan buku yang akan kita pakai yaitu buku Muqaddimah Fima ala Qari'ihi an Ya'lamah, yaitu buku yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 833 Hijriah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah bercerita, ya, kita sudah membahas tentang sebab-sebab kenapa kita memilih buku ini, ya, kenapa kita memilih buku ini sebagai pedoman kita di dalam belajar tahsin, ya. Sedikit murajaah, ya, karena Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, salah seorang ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran, ya. Imam Al-Jazari rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang ahli di dalam belajar Al-Quran, seorang ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya, bahkan ilmu hadis pun beliau ahli di dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Inbaul Ghumur bi Abna'il al-Umur, Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri, ya, Imam Al-Jazari rahimahullahu taala adalah seorang ulama, seorang imam dalam ilmu Al-Quran, Al-Hafidh, yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW, Al-Muqri, yang
menghabiskan waktu-waktu dan hari-harinya demi Al-Quran. Lahajal haditha wal Quran. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala adalah orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Wa baraza fil qira'at. Beliau ahli dalam ilmu qira'at. Intahat ilaihi ri'asatu ilmi al-qira'at fil mamalik. Kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Banyak para ulama, banyak para raja-raja di masanya yang belajar Al-Quran kepada Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Ya. Ini adalah salah satu sebab kenapa kami memilih buku yang akan menjadi pedoman kita insyaallah taala, ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, ya. Yang insyaallah taala akan kita bahas pada hari ini, ya. Yaitu bagaimana kata Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, ya. Kita mulai, ya. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jazariyah, atau beliau namakan Muqaddimah Fima ala qari'ihi an ya'lamah. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn Al-Jazari Al-Syafi'i. Ya, berkata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala dalam manzumahnya. Manzumah yaitu adalah sebuah kitab yang isinya syair semuanya. Yang sebuah kitab isinya syair semua. Apa kata Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam syairnya, ya, yaqulu raji afi rabbin sami'i. Berkata seseorang yang mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar. Siapa dia? Yaitu beliau yang mengarang kitab itu sendiri. Kata beliau Muhammad Ibnu Al-Jazari Al-Syafi'i, yaitu Muhammad Ibnu Al-Jazari Al-Syafi'i. Yaqulu raji afi rabbin sami'i. Yaqulu, berkata Al-Imam Al-Jazari. Di sini Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala memulai baitnya dengan yaqulu. Ya, memulainya dengan yaqulu. Yaqulu yaitu sebuah perkataan, ya, sebuah perkataan. Yaqulu artinya adalah sebuah perkataan, ya, perkataan. Bisa perkataan itu mufid ataupun ghair mufid. Bisa perkataan itu bermanfaat, berfaedah, ataupun perkataan itu tidak berfaedah. Bisa perkataan itu tersusun ataupun tidak tersusun. Maka itu disebut dengan perkataan. Makanya kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala yaqulu. Yaqulu, Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan dilakukan. Maksudnya apa? Karena Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala sedang menulis apa? Kitabnya, sedang menulis syairnya, maka beliau katakan yaqulu. Beliau tidak mengatakan qala, yaitu fi'il madhi. Maksudnya telah berkata raji, telah berkata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Tapi beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau tidak mengatakan qala raji'a fi rabbin sami. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Yang artinya telah berkata orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengatakan seperti itu, tapi beliau katakan yaqulu, sedang berkata. Yang beliau apa? Dengan memulai bait tersebut, maksudnya apa? Mudah-mudahan kalimat tersebut akan selalu beliau ucap. Yaqulu raji. Raji artinya adalah orang yang berharap. Ya, orang yang berharap. Di sini Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala menggunakan kalimat ar-raji. Menggunakan kalimat raji, yaitu orang yang berharap. Yaitu raji adalah isim fa'il dari minar raja. Isim fa'il, ya, isim fa'il dari kalimat raja, ya. Ada perbedaan raja dengan at-tamanni. Ya, ar-raja dengan tamanni. Ar-raja, perbedaan raja dengan tamanni, ya. Raja adalah sesuatu keinginan yang mungkin bisa kita dapatkan. Wa huwa tam'u fi mumkin husul, yaitu sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu tersebut mungkin kita bisa dapatkan. Maka di sini kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala menggunakan kalimat raja, yaitu berharap. Berbeda dengan
tamanni. Tamanni juga berharap artinya, ya. Tamanni juga berharap, artinya juga berharap, ya. Adapun perbedaan raja dengan tamanni, ya, tamanni yaitu tam'un fi ghairi mumkin husul, yaitu keinginan yang mungkin kita tidak bisa dapatkan, ya, sesuatu keinginan yang kita tidak, yang mustahil kita bisa dapatkan. Sedangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala makhluknya, ya. Siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima tobatnya, maka Allah terima ampunannya. Makanya di sini kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, yaqulu raji, yaitu mereka yang berharap. Siapa yang berharap? Yaitu Imam Al-Jazari rahimahullah taala. Ya, di sini makanya kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala sebutkan dengan kalimat raji, yaitu orang yang berharap. Kemudian kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, yaqulu raji afi rabbin sami'i. Berkata orang yang berharap ampunan, ya, ini maknanya, ya. Yaqulu raji, berkata orang yang mengharapkan, orang yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Afwi artinya adalah ampunan, ya. Afwi artinya adalah ampunan, ya. Ampunan. Di sini Imam Al-Jazari rahimahullah taala mengatakan afwi, yaitu ampunan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabnya. Tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ampunannya. Kemudian kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, yaqulu raji afi rabbin sami'i, ya, yaqulu raji afi rabbin sami'i. Berkata orang yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Di sini Rabb, ya. Kalimat Rabb artinya adalah banyak. Bisa artinya adalah as-sayyid, bisa artinya adalah tuan, bisa artinya adalah sahib, ya. Bisa artinya sahib, yaitu teman, atau orang yang selalu mendampingi kita, atau al-muslih, orang yang akan memperbaiki kita gitu, atau al-murabbi, sama, atau orang yang mengampuni kita, atau orang yang memperbaiki kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Rabb artinya sayyid, tuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, "Udhkurni 'inda rabbik." Ya, Nabi Yusuf berkata kepada temannya, "Udhkurni 'inda rabbik." Ingat aku ketika kamu berada di hadapan Tuhanmu. Di sini, ya, di sini Yusuf alaihissalam menggunakan kalimat Rabb, ya, menggunakan kalimat Rabb artinya adalah Tuhan. Kemudian Rabb yang lain, ya, yang artinya sahib, teman. Sebagaimana ketika kita safar, kita berdoa, Allahumma innaka antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah yang selalu menemani kami, ya. Engkaulah yang selalu menemani kami. Yaitu maksudnya adalah ilmumu menemani kami, ilmumu mengetahui tentang apa yang akan kami lakukan. Innahu rabbi ahsana mathwai. Dalam surat Yusuf, sesungguhnya engkaulah Rabbku, sungguhnya engkaulah Tuhanku, yang sungguhnya engkaulah Tuhanku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya adalah di sini teman, ya. Sini ada artinya teman atau orang yang selalu mendampingi kita. Atau Rabb yang artinya adalah muslih, ya, yang artinya adalah orang yang selalu memperbaiki, ya, orang yang selalu memperbaiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rabbaniyun, ya, laula yanhahum ar-rabbaniyun. Jikalau sekiranya Rabbani itu tidak melarang mereka, sekiranya orang Rabbani itu tidak melarang mereka, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan menggunakan kalimat Rabb, ya. Ya. Maksudnya adalah ar-rabbaniyun. Rabbaniyun artinya apa? Ya, Rabban di sini bukan artinya Tuhan, ya, bukan artinya Allah, tapi artinya adalah orang yang memperbaiki. Makanya, ya, makanya ketika Abdullah bin Abbas, ya, ketika Abdullah bin Abbas meninggal, dikatakan tentangnya, ya, dikatakan tentangnya apa? Dikatakan tentang apa kata para ulama? Ma tarabbani hadhil ummah. Telah meninggal orang
yang memperbaiki, ya, telah meninggal seorang ulama dari umat ini, ya. Seorang ulama, mereka adalah orang yang memperbaiki umat ini dari kerusakan, dari kebodohan. Maka dikatakan mata rabbani hadhil ummah, telah meninggal mereka yang memperbaiki, yaitu para ulama umat ini, ya. Tapi wa idza atlaqa ar-rabbu fal muradu bihi huwa Allah. Tapi jika Rabb itu diumumkan, ya, dimutlakkan, maka artinya Allah, ya. Kalau misalnya, ya, wala yutlaqu ala ghairihi illa muqayyada. Kalau misalnya dia itu dimutlakkan, ya, kalau misalnya kalimat Rabb dimutlakkan, ya, maka artinya adalah beda. Contohnya Rabbud Dar, yaitu pemilik rumah. Di sini digunakan kalimat Rabb, yaitu pemilik rumah. Tapi kalau misalnya dikatakan Rabb saja, dikatakan Rabb, ya, Rabb secara umum, ya, secara umum artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau misalnya dimutlakkan. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, ya. Berkata orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar, ya. Sami' artinya adalah yang mendengar, ya, artinya adalah yang mendengar. Sami' dengan sami' artinya satu, ya, satu makna. Sami', as-sami'u artinya adalah yang mendengar. As-sami'u artinya yang mendengar juga. Maknanya satu. Akan tetapi as-sami' yaitu lebih dalam maknanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah as-sami', yaitu Maha mendengar, ya, yang Maha mendengar, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', artinya adalah Maha mendengar. Tapi di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menggunakan kalimat Sami', yang mendengar. Ya, tidak menggunakan kalimat Sami'. Kenapa Imam Az-Zahabi rahimahullah taala tidak mengatakan yaqulu raji'a fi rabbin Sami'? Kenapa? Karena akan merusak bait, ya, karena akan merusak bait. Ini bentuk apa? Lidarurati asy-syi'r, ya, untuk kebutuhan syair tersebut, ya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i, berkata orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Yaitu Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Muhammad, siapa dia? Yaitu Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama yang mengarang kitab ini, seorang ulama yang menulis kitab ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala. Ya. Di sini Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, dinisbatkan kepada Al-Jazari. Al-Jazari adalah sebuah kota yang terletak di Syamalu Mausul, ya, atau nama sekarang, kalau sekarang itu terletak di utara kota Mosul, yaitu di utara salah satu kota yang bernama Mosul yang terletak di negara Irak, ya. Jadi ada nama kota yang namanya Mosul. Jadi Imam Al-Jazari rahimahullah taala dinisbatkan ke Al-Jazari, ya. Itu sebuah kota yang terletak di Mosul, ya. Mosul adalah sebuah kota yang terletak di negara Irak. Dan Asy-Syafi'i itu penisbatan beliau kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, penisbatan beliau kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi', ya, penisbatan kepada pamannya, ya. Jadi Asy-Syafi'i itu bukan namanya, tapi nama pamannya, ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi', ya.
Ini adalah penisbatan kepada pamannya. Banyak ulama-ulama dahulu yang mereka tidak menyebut nama mereka sendiri. Seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Ismail bin Umar bin Katsir. Tapi disebut apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan nama ayahnya, tapi nama kakeknya. Ya, jadi orang-orang dahulu banyak seperti itu. Banyak mereka menggunakan nama kakeknya, bahkan nama buyutnya, ya, nama kakek-kakeknya gitu. Bahkan mereka juga apa? Menggunakan kalimat apa? Dengan penyebutan kota, ya, dengan penyebutan kota. Banyak ya. Kemudian kata Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Kata Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan siapa yang mengarang kitab tersebut, yaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, ya. Segala puji hanya milik Allah. Ya. Apa perbedaan hamd dengan syukur, ya? Apa perbedaan hamd dengan syukur? Ya, hamd yaitu kata pujian, ya, yang bisa diucapkan dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalimat syukur, ya, harus dilakukan dengan lisan, ya, yang harus dilakukan dengan anggota badan. Misalnya kita diberi kesehatan, kita mensyukuri kesehatan tersebut dengan menggunakan kesehatan tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, ini perbedaan hamd dengan syukur. Ya, hamd itu diucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Sedangkan syukur apa? Harus dilakukan. Ya, harus dilakukan dengan anggota badan. Wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Kemudian Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sunnah, ya, di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu kepada umatnya, yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fakthiru alayya minas salah." Maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, "Fa inna salatakum ma'rudatun alai." Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita selalu memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Segala puji hanya milik Allah dan aku berselawat kepada nabinya, yaitu Rasulullah SAW, dan nabinya yang terpilih, yaitu Rasulullah SAW. Nabi, ya, nabi artinya adalah irtifa', yaitu tinggi. Ya, nabi maknanya secara bahasa apa? Bisa tinggi, ya, diambil dari kata nabwah, diambil dari kata an-nabwah. Ya, nabi, ya, diambil dari kata an-nabwah, artinya adalah tinggi. Ya, atau juga bisa diambil dari kata an-naba. Ya, diambil dari kata an-naba yang artinya adalah berita. Maksud Nabi SAW, maksud kenapa Nabi, ya, kenapa disebut Nabi yang artinya adalah tinggi, bahwasanya
Rasulullah SAW al-marfu'u bainal ibad, tinggi di antara hamba-hambanya, bistofa'illahi ta'ala iya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hambanya, yaitu Rasulullah SAW sebagai nabi. Makanya Rasulullah SAW disebut juga nabi, yaitu nabi artinya secara bahasa yaitu tinggi, atau juga bisa disebut dengan khobar, yaitu juga bisa disebut dengan al-khobar. Al-khobar yaitu artinya apa? Yaitu artinya adalah berita. Maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW al-mukhbir anillahi ta'ala bil ahkami syar'iyyah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan, ya, memberitakan kepada manusia tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya rasul, ya, bahwasanya rasul diturunkan kepadanya diturunkan kepadanya kitab, ya. Rasul diturunkan kepadanya kitab, ya. Sedangkan nabi tidak diturunkan kepadanya kitab. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya Rasul diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dikabarkan kepadanya, menyampaikan apa yang disampaikan kepadanya, menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Berbeda dengan Nabi. Nabi yaitu beribadah, bukan diperintahkan untuk beribadah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi wa sallallahu, segala puji hanya milik Allah, dan aku berselawat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah pilihan di antara para makhluknya. Ya, di sini Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan wa mustafahu, yaitu nabi yang terpilih, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW terpilih dari Bani Hashim. Ya, Rasulullah SAW terpilih dari Bani Hashim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari cucu-cucu Ismail, ya. Wastafa min Kinanah Quraisyan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah, ya, dari suku Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih suku Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah SAW terpilih dari Bani Hashim, ya. Makanya Rasulullah SAW disebut Mustafa, yaitu terpilih, ya. Dan juga Rasulullah SAW bukan hanya terpilih dari Bani Hashim, tapi Rasulullah SAW juga terpilih terpilih di antara makhluk-makhluknya, baik para nabi ataupun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin, ya, aku adalah pemimpin anak-anak Adam, ya, anak cucu Adam, wala fakhr, dan aku tidak sombong, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW bukan hanya terpilih dari Bani Hashim, tapi Rasulullah SAW juga terpilih dari seluruh makhluk-makhluknya, baik para nabi, ya, para wali Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW terpilih, ya, di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, ya, karena kita sudah 30 menit, ya, hampir 30 menit gitu, ya. Kita sudah menjelaskan tentang matan Al-Jazariyah. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhullah Ta'ala, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu materi yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Untuk sesi yang kedua, kita langsung beranjak kepada materi interaktif bagi pemirsa yang menghendaki untuk bertanya atau mengoreksikan bacaannya, bisa raise hand di Zoom, atau bagi yang menghendaki untuk bertanya dari materi yang telah Al-Ustadz sampaikan, bisa langsung diketik di kolom chat. Sepertinya belum ada dari pemirsa. Jika belum ada, maka kesempatan akan diambil alih oleh moderator, insyaallah. Moderator akan mengoreksikan bacaannya kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhullah. Oke Ustadz, bisa terdengar suara Ana Ustadz? Ya. Halo Tayyib. Sebelumnya kami tawarkan lagi kepada pemirsa yang menghendaki untuk mengoreksikan bacaannya, bisa raise hand, bisa angkat tangan. Apabila akhwat, bisa videonya dimatikan, cukup audionya saja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Untuk kali ini moderator akan mencoba mengoreksikan bacaannya kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak Hafidhullah Ta'ala. Surah Al-Fatihah Ustaz ya? Iya, Fatihah aja Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhol Ustaz. Masyaallah. Coba ulangi lagi Oh, diulangi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba a'udzubillah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bis Jimnya Taib Ustaz. ya, jim ya bukan salah satu huruf hamas ya, bukan salah satu huruf hamas. Hamas yaitu huruf yang jika dilafazkan akan keluar angin. Jim bukan termasuk huruf hamas. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ya, jadi huruf hamas yang ketika melafazkannya akan keluar angin itu ada fa, ha, ta, ha, sya, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, sin, kaf, ta. Jadi ada 10 huruf yang ketika dilafazkan akan keluar angin. Sedangkan jim bukan di antara huruf hamas. Ya, jadi ketika kita melafazkan huruf jim itu tidak keluar angin ya. Contoh keluar angin gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ar-rajim. Bukan seperti itu ya. Ar-rajim. Ya, bukan dikeluarkan angin. Ulangi lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya masih keluar angin ya. Ulangi lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih keluar ya. Ini masih keluar ya, ya. Masih kelihatan ya. Masih kelihatan ya, ya. Masih kelihatan apanya? Masih kedengaran suara anginnya. Ya, dan ini salah ya, ya. Dan ini salah. Karena huruf jim ya terletak di mana? Di bawah. Ya. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, wal wasfu fajimus shinu ya. Jadi huruf jim itu terletak di tengah-tengah. Posisi huruf jim itu di mana? Di tengah-tengah lisan. Di tengah-tengah lisan. Jadi ketika kita menggunakan huruf jim ya, tengah-tengah lisan itu menempel ke ya di bawah. Tidak ke atas dan tidak ke depan. Ar-rajim, bukan ar-rajim ya. Ulangi lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih ya. Bukan ar-rajim, tapi ar-rajim. Ar-rajim. Ya, bukan dikeluarkan anginnya ya. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih ya. Nanti latihan ya. Ya Ustaz. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan rohnya bertasydid. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dijelaskan, ya di sini rohnya dalam keadaan bertasydid, ya di sini rohnya dalam keadaan bertasydid. Ketika roh bertasydid, ya ini terkumpul dari dua huruf roh. Roh pertama berharokat sukun, roh kedua berharokat fathah. Ar-Rahman. Roh pertama berharokat sukun, roh kedua berharokat fathah. Ar-Rahman, ya seperti itu ya. Itu asalnya. Jadi bukan kita melapaskan dua huruf roh. Bukan ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan digetarkan hurufnya. Bukan dilebihkan getarannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah ya. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya, ya. Jadi rohnya tidak antum bacanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya. Rohnya tidak digetarkan. Maksudnya tidak digetarkan lebih dari sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya. Silakan lagi ya. Tanya Ustaz. Ulangi lagi ada yang a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih ya. Jimnya ya, tolong diperhatikan ya. Nah, Ustaz.
Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. lanjut Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Ya. Tempat keluar huruf ain di mana? Huruf ain keluarnya di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u." Jadi di tengah-tengah tenggorokan keluarlah huruf ain dan huruf ha. Jadi cara kita mengetahui huruf tersebut yaitu dengan kita mensukunkannya atau kita mentasydidkannya. Contohnya a. Coba bukan a. Itu masih jauh. Di sini di ujung tenggorokan, di pangkal tenggorokan. Antum di pangkal tenggorokan, bukan di pangkal tenggorokan, tapi di tengah-tengah tenggorokan. Bukan a ya. Jadi huruf a dan huruf huruf hamzah dan huruf ha tebal itu tempatnya di pangkal tenggorokan ya. Sedangkan huruf ain dan huruf ha pedas itu di tengah tenggorokan. Jadi lumayan payah ya ketika kita awalnya dari pangkal tenggorokan kemudian dinaikkan ke atas ke tengah-tengah tenggorokan. Memang agak payah sedikit ya. Ulangi Itu antum masih menyebut huruf ain saja, itu belum hamzahnya. Hamzahnya mana? Masih kurang ya, akh ya. Nanti ada lagi, akh ya. Coba jim tadi, Yang mana, Ustaz? Tadi kan ar-rajim, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita mengetahui, kalau cara kita mengetahui tempat keluar huruf tersebut yaitu dengan cara mensukunkan dengan cara mensukunkan atau mentasydidkannya. Contohnya atau ya, coba sukunkan. Sukunkan masih keluar angin ya. Masih ya. Sekarang tasydidkan. Ya, masih ya, akh ya. Kemudian tadi alhamdulillah wabil alamin ya. Ya. Kemudian Taib, Ustaz. Ya, lanjut ayat berikutnya, Ustaz. Atau yang lain aja lah, insyaallah. Jadi antum tolong perhatikan ya jim, kemudian ain, kemudian huruf ro-nya ya. Taib, Ustaz. Insyaallah di minggu depan lagi kita ketemu ya, insyaallah ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, iyakum. Mungkin ada yang lain ingin baca? Silakan. Bagi pemirsa yang mengendaki untuk mengoreksikan bacaannya bisa raise hand. Untuk akhwatnya bisa videonya dimatikan, cukup audionya saja. Saya cek terlebih dahulu.
adakah yang menghendaki untuk mengoreksikan bacaannya dari pemirsa? Kalau tak ada mungkin kita tutup sampai sini aja. Insyaallah. Belum ada Ustadz? Ya. Mungkin kita tutup sampai di sini aja. Insyaallah kita ketemu di pekan depan insyaallah. Oke. Untuk penutup dipersilakan Ustadz. Oh. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan ya. Jazakumullahu khairan sudah hadir dan sudah mau belajar Al-Qur'an Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga Allah, yaitu semoga kita menjadi ahlu Quran, ya, orang yang ahli dalam baca Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, orang yang memahami isi kandungan Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk tadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang terkhususnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak hafizahullah ta'ala atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari tim Al-Firqatun Najiyah TV. Insyaallah kita bertemu lagi pada Sabtu besok pukul 10 pagi. Insyaallah tetap bersama dengan guru kita Al-Ustadz Abdullah Al-Mubarak hafizahullah ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.